Jakarta, waktunya kita ngobrolin COVID-19. Di episode kali ini, saya akan berbincang dengan salah satu tenaga kesehatan dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Nah, dokter selaku yang setiap hari menangani pasien dan juga yang selalu menerapkan protokol kesehatan, rupanya juga masih bisa terpapar COVID-19. Ini bisa diceritakan nggak dok pengalaman dokter dok? Baik, ya saya juga kaget ya, karena saya termasuk orang yang lumayan disiplin untuk 3M-nya, kemudian untuk protokol-protokol kesehatan lainnya. Cuman pada satu waktu saya merasa tuh tiba-tiba tuh badan tuh nggak enak. Nah kebetulan karena saya kerja di rumah sakit, maka fasilitas kesehatan yang saya akses tentunya di rumah sakit sendiri ya. Jadi saya masuk ke IGD, dilakukan pemeriksaan semuanya. Pada saat itu keadaannya sih masih baik. Cuman saya tuh masih merasa nggak enak gitu. Jadi bukan seperti gejala flu ya. Saya nggak ada pilek, nggak ada flu. Cuman berasa nggak enak aja, nggak nyaman. Akhirnya saya besoknya itu agak sedikit meriang, tapi bukan demam. Tapi saya nggak enak badannya. Nah, selanjutnya tuh saya lemes, nggak bisa makan tuh sama sekali nggak bisa makan gitu. Nggak bisa masuk makanannya dok maksudnya? Iya, jadi saya pengen makan tuh ada, tapi nggak bisa makan. Gimana tuh? Oh oke. Jadi memang dari badan itu seperti menolak makanan. Bukan cuma makan, minum juga saya merasa kesulitan. Kemudian pada minggu berikutnya saya merasakan kehilangan penciuman. Tuh sama sekali saya nggak bisa mencium. Ada di situ tuh saya sudah mulai, waduh nih jangan saya kena COVID nih. Oh oke. Nah tapi memang pada akhirnya saya harus menerima kenyataan bahwa saya termasuk salah satu yang didiagnosa dengan COVID-19. Pada saat itu memang sesuailah dengan apa yang saya rasakan, dan saya berharap ini tidak terjadi dengan teman-teman karena saya belum termasuk usia yang tua juga gitu, masih usia saya sekarang 47, jadi masih di setengah tua ya, bisa dikatakan agak shock ya, karena saya kebetulan ada komorbid asma, jadi saya sempat merasakan yang namanya nafas itu susah. Jadi seperti kayak kalau saya ibaratkan seperti ikan yang dikeluarkan dari air gitu, jadi nyari nafas itu susah banget gitu loh. Nah kemudian saya merasakan yang namanya itu lemes banget ya, jadi memang nggak bisa makan sama sekali, minumnya juga nggak mau, menolak banget. Jadi cuman saya membuat pikiran saya itu positive thinking dengan semangat hidup bahwa ini akan bisa sembuh gitu. Jadi bukan yang harus juga saya khawatirkan karena ini perkara imunitas ya, imunitas tubuh saya terhadap serangan virus ya. Jadi saya harus memperbaiki pertama mindset saya terhadap penyakit ini. Jadi saya punya semangat untuk tetap sehat, tetap semangat untuk tetap menghadapi itu dengan tenang lah, istilahnya begitu. Okay. Nah jadi waktu saat saya nggak bisa makan, nggak bisa minum itu, saya mensiasatinya dengan mungkin 2 sendok setiap per 10 menit. Jadi yang penting saya ada asupan gitu. Jadi sama sekali saya kalau nggak mau makan bukan berarti saya nggak makan gitu loh. Ada prediksi kan kadang-kadang masyarakat ini nggak mau makan benar-benar nggak makan. Gitu. Okay. Jadi saya mensiasatinya kalau saya nggak bisa makan masukan yang padat, saya mungkin cairan dalam bentuk cairan, vitamin itu saya perbaikin sendiri. Okay. Tapi memang ini bukan suatu penyakit yang dikatakan tidak ada karena saya sendiri orang kesehatan yang mengalaminya. Dan dalam keadaan kondisi yang bukan ringan gitu loh, karena memang saya pas ada komorbid dan saya merasakan yang namanya nafas itu susah banget, dada itu terasa berat ya, kayak dihimpit batu besar, dan saya merasa seperti ya kita ibarat ikan itu kesulitan kalau kita angkat dari air tuh kayak megap-megap, itu tuh saya sempat mengalaminya. Seperti nah, itu. Pada saat perawatan dok, apa saja sih dok yang dijalani dok perawatannya dok, dan berapa lama itu waktu perawatannya dok? Mungkin kalau untuk penyakit ini saya lihat kebetulan saya dan 2 anak saya ikut kena ya. Okay. Jadi anak saya yang pertama itu gejala sedang, dia cuma batuk-batuk saja. Tapi anak saya yang kedua itu malah orang tanpa gejala. Jadi tidak ada keluhan apapun. Tapi di saya cukup lama Mbak, 1,5 bulan. Saya baru agak sedikit merasakan pulih. Jadi saya termasuk yang sedang berat sebenarnya, karena memang saya yang nafas sesak itu aja saya alami lebih kurang hampir 2 minggu ya. Jadi yang kesulitan nafas itu hampir 2 minggu, tapi alhamdulillah saya memang belum
belum sampai ke ventilator karena saya memang ya kalau masih bisa saya usahakan ya jangan pakai venti lah seperti itu. Kalau hilang penciuman itu tuh agak lama Mbak, hampir sebulan saya. Baru sebulan setengah kali saya baru bisa merasakan penciuman, indera penciuman. Jadi yang paling berat saya itu memang di pernafasan ya. Jadi kesulitan nafas itu tuh berasa banget di saya. Jalan sedikit aja tuh saya sesaknya luar biasa. Jadi hanya untuk saya bangun dari tidur terus agak duduk itu saya agak sesak itu berasa banget. Jadi itu hal yang buat saya yang paling berat pada saat saya didiagnosa dengan penyakit COVID-19 ini adalah pada pernafasan. Nah, itu ketika sekarang sudah dinyatakan sembuh atau negatif dari COVID-19, ada nggak sih dok kayak gejala yang dokter juga masih rasakan gitu atau fine-fine aja gitu sekarang? Kalau dibilang ini saya mungkin nggak bisa mengeneralisir semua orang. Tapi kalau di saya masih merasakan saya tidak seperti semula. Jadi kalau sekarang tuh saya lebih cepat capek. Jadi lebih cepat capek. Terus kalau misalnya saya aktivitasnya sudah mulai agak berat, itu saya mulai kadang-kadang agak nafasnya itu agak seperti bahasa umumnya tuh engap ya, agak begitu. Nah seperti itu. Kalau yang lainnya sih alhamdulillah sudah baik. Tapi yang masih saya rasakan itu lekas lelahnya. Cepat kecapean gitu ya dok ya? Ya, bukan cepat capek, tapi ada satu misalnya kalau dulu saya misalnya naik tangga lantai 3 nggak ada masalah. Nah ini saya di lantai 2 aja udah ngos-ngosan kadang. Ya. Seperti itu. Saya tuh banyak kehilangan waktu. Jadi pada saat saya kena COVID-19 ini yang paling saya tekankan adalah banyak waktu berharga kita akhirnya hilang hanya karena kita didiagnosa dengan COVID-19 karena kita harus bed rest, harus benar-benar sembuh sehingga kita tidak menularkan lagi ke orang lain. Jadi jangan sampailah saya berharap teman-teman di luar sana mengalami apa yang seperti saya rasakan. Terima kasih Dr. Savitri atas waktunya di pagi hari ini sudah berbagi dengan kita ya warga Jakarta di episode ngobrolin COVID-19. Nah, untuk warga Jakarta yang juga ingin mendapatkan perkembangan dari data kasus COVID-19 di Jakarta dapat mengunjungi situs kami di corona.jakarta.go.id. Jangan lupa selalu menerapkan 3M dimanapun dan kapanpun, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak serta menghindari kerumunan. Terima kasih banyak ya Dr. Savitri. Terima kasih warga Jakarta. Sampai jumpa di episode selanjutnya.